Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Artis TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya di sini Mimin mengucapkan selamat beraktivitas tentunya ya. Di hari Senin 15 Februari 2020 dan mudah-mudahan saja kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dengan keberkahannya dan umur panjang dengan kesehatannya ya. Sahabat-sahabat, kini hadir kembali kami untuk membuat atau mengetengahkan tentang satu alur cerita yang akan terjadi nanti malam nih sahabat-sahabat di Samudra Cinta, yang mana keseruan pun kini sudah mulai terjadi dan detik-detik bagaimana Kayla akan kembalinya kepada keluarga Samudra ini sudah mulai terbuka sahabat-sahabat. Kita awali dari bagaimana di sini kita lihat tadi malam Pak Zio yang tengah berada di pemakamannya Pak Dr. Ardi, tiba-tiba saja ketika ia berjalan-jalan di pemakaman tersebut, ia melihat ada Nora di situ. Dan ternyata Nora sedang menerima telepon dari Bella, sahabat-sahabat, anaknya Pak Damar. Dan akhirnya di situ pun ketika Nora pulang, akhirnya Pak Zio pun melihat ke makam tersebut. Dan itu adalah makam istri dari Damar. Dan ketika dilihat ternyata ada sebuah keganjilan. Di situ ternyata lebih dulu meninggal daripada lahirnya Kayla, sahabat-sahabat, karena di situ lahirnya di 2010. Sementara Kayla lahir baru berusia 4 tahun dan ibunya Kayla atau istrinya Pak Damar itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan ini sehingga terjadi satu bukti bahwa Damar berbohong, kata Pak Gio, sahabat-sahabat. Dan akhirnya Pak Gio pun menelpon Samudra dan akhirnya mereka pun bertemu. Dan ketika mereka sedang berjalan menuju rumah sakit kembali, akhirnya ia melihat Pak Damar, sahabat-sahabat ya. Kemudian di situ Samudra langsung menemui Pak Damar, sahabat-sahabat, dan mengatakan kepada Pak Damar, "Pak Damar, saya menemukan satu fakta baru, di mana kali ini sahabat-sahabat Samudra mengatakan bahwa istrinya Pak Damar meninggal tahun 2010 dan di sana sementara Kayla baru umur 5 tahun. Dan di situ pun Pak Damar mikir, jadi kini si dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi nih sahabat-sahabat, namun ia terus mencari akal bagaimana agar Samudra ini tidak lagi kekeh bahwa menyatakan bahwa Kayla itu adalah anaknya. Dan kini mereka sudah tersudut sahabat-sahabat dan tidak bisa berkata-kata lagi. Namun kelincahan Damar yang cukup cerdik sehingganya di sana Damar pun mengatakan bahwa sepertinya saya harus jujur kepada Pak Samudra bahwasanya Kayla memang bukan anak dari istri saya atau ibunya Bella, tetapi dia adalah anak dari selingkuhan saya. Aduh, akhirnya sahabat-sahabat Samudra pun naik pitam. Kalau memang demikian, saya akan menantang saudara untuk tes DNA. Dan akhirnya Pak Damar pun lagi-lagi dia tidak mau sahabat-sahabat, dan terus menanyakan di mana Kayla berada. Dan akhirnya Pak Damar pun mengambil kertas tersebut dan langsung menghancurkannya dan menyobeknya sahabat-sahabat. Dan di mana itu adalah surat perjanjian di mana orang tua dari Kayla memberikan izin untuk tes DNA terhadap Kayla, sahabat-sahabat. Dan di situ Samudra yang akan melakukan tes DNA-nya. Namun lagi-lagi Pak Damar menolaknya, sahabat-sahabat. Dan Pak Damar pun masih menanyakan di mana keberadaan Kayla. Dan akhirnya ia melihat ke arah depan, sahabat-sahabat. Di sana ia lihat di sana ada mobil Samudra dan pastinya itu di situ Kayla berada. Dan akhirnya Pak Damar pun menghampiri mobil tersebut dan langsung saja dia membuka dan mengambil Kayla secara paksa. Dan Samudra di sana sempat menahan
Dan Kayla pun terus berteriak dia tidak ingin pulang. Namun Samudra pun sempat terkena satu pukulan oleh Pak Damar, sahabat-sahabat. Dan akhirnya Kayla pun dibawa oleh Pak Damar, sahabat-sahabat. Kemudian setelah itu, sahabat-sahabat, Samudra pun mencari tempat yang dingin dan akhirnya mereka di sana berdiskusi tentang bagaimana caranya agar mereka bisa merebut Kayla dari Damar. Dan lagi-lagi di sana Pak Gio mengatakan kita tidak punya bukti dan tidak cukup bukti kalau hanya dengan selembar sketsa, kemudian tanda atau luka bekas tanda lahir dan yang lainnya, sahabat-sahabat. Namun di sisi lain, sahabat-sahabat, kita lihat di sana bagaimana Dodo yang terus berpikir dan memikirkan tentang apa yang telah terjadi 4 tahun yang lalu. Dan ia pun memprediksikan bahwa benar itu adalah anaknya Pak Samudra yang ia bawa, sahabat-sahabat. Karena Samudra butuh ketenangan, akhirnya Dodo pun disuruh untuk mengantarkan Pak Gio, sahabat-sahabat ya. Karena Samudra dan Cinta tidak ingin dibawa oleh Pak Dodo, karena Pak Dodo nih katanya ngomong terus. Dan dalam mobil pun Dodo terus berpikir dan membayangkan kejadian yang pernah ia alami ketika 4 tahun yang lalu. Di sana ia menjadi seorang supir pickup dan di dalam pickup tersebut ia ketika membuka terpal di bagian belakang ia menemukan sesosok bayi, sahabat-sahabat. Di mana bayi tersebut ia tinggalkan di sebuah rumah. Dan tentunya dari sini belum mengetahui Dodo rumah siapakah yang ia tinggali sahabat-sahabat ketika itu. Dan akhirnya Dodo pun menceritakan hal tersebut kepada Pak Damar. Namun baru saja ia mengatakan ia mempunyai cerita tentang 4 tahun yang lalu, tiba-tiba saja Pak Gio mendapatkan sebuah telepon dari Santi dari kantor dan disuruh untuk segera ke kantor karena ada rapat, sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya Pak Gio pun meminta untuk keluar dari mobil itu karena ia akan naik ojek agar bisa cepat sampai ke kantor, kata sahabat-sahabat. Sehingga di situ Dodo gagal kembali untuk menceritakan tentang pengalaman 4 tahun silamnya, sahabat-sahabat. Dan Pak Gio pun keluar. Kemudian di sisi lain kita lihat di sana Renata dan juga dengan para pegawai di Gater Grenusa. Ia tengah berbincang dan meminta untuk Renata mengantarkan surat tersebut ke depan, kemana memberikannya kepada Pak Dodo, dan disuruh untuk mengantar ke rumahnya Pak Damar. Itu adalah surat pengembalian berkas, sahabat-sahabat, karena perjanjian mereka batal. Dan akhirnya Renata pun sampai ke depan dan memberikan surat tersebut kepada Dodo. Dan dalam hati Dodo, cantik banget tuh orang itu. Dan akhirnya Dodo pun dengan senyum sumringah karena baru saja melihat orang yang cantik tuh, langsung akan meluncur ke rumahnya Pak Damar sesuai dengan alamat yang ada di map tersebut. Namun betapa kaget ketika ia sampainya di rumah Pak Damar, ia kembali mengingat kenangan masa lalunya, sahabat-sahabat. Ketika ia simpan kotak bayi tersebut di rumah itu. Dan tentunya di situ Dodo sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa Kayla itu yang ia lihat tadi ketika Samudra dan juga Damar perebutkan ketika mereka di rumah sakit, itu adalah benar-benar Mentari, anaknya Samudra, sahabat-sahabat. Dan kini Dodo pun yakin bahwa Kayla itu adalah Mentari, anaknya Samudra. Dan akhirnya Dodo pun bergegas untuk segera membereskan perintah dari kantor tersebut dan akan segera ke kantor untuk menceritakan hal tersebut kepada Samudra dan Cinta. Dan sepertinya nanti malam Dodo akan berhasil
menceritakan pengalaman yang telah ia alami selama ini, selama 4 tahun yang lalu, kepada Samudra, kemudian Cinta, dan juga Pak Gio, sahabat-sahabat. Bahkan di sana nanti akan ada Pak Ferry yang akan mendengar cerita Dodo tersebut, dan sontak saja mereka pastinya akan kaget mendengar apa yang akan ia katakan kepada mereka, sahabat-sahabat. Akhirnya setelah Dodo bercerita tentang pengalamannya tersebut, akhirnya Dodo pun kini akan menjadi saksi kunci, sahabat-sahabat, akan kebenaran dan menjadi satu bukti yang kuat bagi Samudra, Cinta, dan juga yang lainnya untuk mendapatkan Kayla kembali ke rumah mereka, sahabat-sahabat ya. Oke, mungkin itu saja dulu alur cerita yang dapat kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya kita akan lihat trailer untuk nanti siang. Dan kami atas nama Artis TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya, dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.